Adi Oktrina Putri dari kelas 12 MIA 2. Kali ini dalam pelajaran sejarah Indonesia, dalam rangka untuk menyelesaikan tugas praktik, saya mengambil materi zaman praaksara. Zaman praaksara. Apa sih pengertian dari zaman praaksara? Pra yang berarti sebelum dan aksara yang diambil dari bahasa Sanskerta yaitu akshara yang berarti tulisan. Maka zaman praaksara bisa kita artikan sebagai zaman sebelum mengenal tulisan. Zaman praaksara bisa dibagi berdasarkan geologi dan arkeologinya. Yang pertama, pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi. Ada 4 zaman, yaitu yang pertama zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang keempat adalah zaman Neozoikum. Yang pertama ada zaman Arkaikum. Zaman ini terjadi sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, bumi baru saja terbentuk. Kulit bumi masih panas sehingga belum ada kehidupan pada masa ini. Yang kedua ada zaman Paleozoikum. Terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah ada kehidupan-kehidupan seperti mikroorganisme, amfibi, reptil, ikan-ikanan, dan juga hewan-hewan yang tak memiliki tulang belakang. Lalu yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, hewan reptil sangat banyak. Ada juga burung-burung purba, amfibi, dan hewan mamalia sudah mulai ada. Serta tumbuhan berbunga juga sudah ada. Lalu yang keempat adalah zaman Neozoikum. Terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zaman tersier dan yang kedua adalah zaman kuarter. Yang pertama adalah zaman tersier. Pada zaman ini, hewan reptil semakin punah dan hewan menyusui atau hewan mamalia semakin banyak seperti kera. Dan juga pada zaman ini sudah mulai ada manusia-manusia purba. Lalu yang kedua ada zaman kuarter. Zaman kuarter ini sudah mulai ada nenek moyang manusia. Zaman kuarter dibagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama periode Pleistosen dan yang kedua adalah periode Holosen. Periode Pleistosen disebut juga sebagai zaman es karena pada masa itu es di kutub meluas. Periode Pleistosen ini dibagi menjadi tiga, yaitu Pleistosen bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen atas. Pleistosen bawah, hiduplah manusia-manusia purba seperti Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojocertensis, dan Meganthropus paleojavanicus. Lalu di Pleistosen tengah, hiduplah Pithecanthropus erectus. Dan di Pleistosen atas, hiduplah Homo wajakenensis dan Homo soloensis. Yang kedua adalah periode Holosen. Periode Holosen ini merupakan periode terpenting karena pada akhir periode Holosen ini muncullah Homo sapiens atau manusia cerdas. Lalu yang kedua adalah pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Berdasarkan arkeologi, zaman praaksara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah zaman batu dan yang kedua adalah zaman logam. Zaman batu dibagi lagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama adalah zaman Paleolitikum, yang kedua zaman Mesolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum, dan yang keempat adalah zaman Megalitikum. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Pada zaman ini, manusia yang hidup adalah Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo wajakenensis, dan Homo soloensis. Mereka hidup berkelompok dan tinggal di sekitar aliran sungai, di gua, atau di atas pohon. Mereka masih mengandalkan alam untuk mendapatkan makanan dengan cara berburu atau disebut dengan food gathering. Dan jika makanan mereka habis, mereka akan mencari sumber makanan lain. Dengan begitu, mereka hidup berpindah-pindah atau yang disebut dengan nomaden. Alat-alat yang mereka gunakan berupa alat yang terbuat dari batu yang masih kasar, seperti kapak genggam, kapak perimbas, alat serpih, dan alat tulang.
Lalu yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Pada zaman ini, manusia yang hidup adalah bangsa Melanozoid, merupakan nenek moyang orang Papua. Cara hidup mereka juga masih berpindah-pindah dan mereka juga masih berburu dan meramu atau disebut dengan food gathering. Hasil kebudayaan dari zaman ini yaitu yang pertama kejoken Modinger berupa sampah ke dapur yang berasal dari kerang-kerangan yang dibentuk seperti gunung setinggi 7 meter. Lalu yang kedua ada Abris Sosroce merupakan gua tempat tinggal. Lalu alat-alatnya yaitu kapak berimbas, kapak genggam, alat serpih. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Pada zaman ini, manusia yang hidup adalah ras Proto-Melayu atau Melayu tua. Yang termasuk dalam ras Proto-Melayu berupa Sasak, Dayak, Batak, Nias, dan Toraja. Manusia-manusia ini sudah hidup menetap dan sudah mengenal bercocok tanam atau disebut dengan food producing. Alat-alat yang mereka gunakan pada masa ini berupa alat-alat yang terbuat dari batu yang sudah dihaluskan, seperti kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu, dan juga gerabah. Lalu yang keempat adalah zaman Megalitikum. Pada zaman ini, manusia yang hidup sama seperti pada zaman Neolitikum, yaitu ras Proto-Melayu atau Melayu tua. Cara hidup mereka juga sama, yaitu menetap dan bercocok tanam. Pada zaman ini, mereka sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka mempercayai roh nenek moyang mereka atau yang disebut dengan animisme, dan mereka juga mempercayai kekuatan gaib di segala sesuatu, yaitu disebut dengan dinamisme. Alat-alat yang mereka gunakan pada masa ini berupa alat-alat yang terbuat dari batu berukuran besar. Seperti yang pertama adalah menhir, berupa tugu batu tegak yang ditempatkan di suatu tempat tertentu untuk memperingati orang-orang yang telah meninggal. Lalu yang kedua ada dolmen, merupakan tempat meja sesaji untuk menyembah roh nenek moyang. Yang ketiga adalah sarkofagus, yaitu peti jenazah. Lalu yang keempat ada arca, yaitu patung yang dibentuk menyerupai manusia atau binatang. Lalu yang kelima ada kubur batu, merupakan tempat menyimpan jenazah. Lalu yang keenam adalah punden berundak, berupa bangunan yang disusun secara bertingkat yang digunakan untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka. Lalu yang kedua adalah zaman logam, atau yang dikenal juga sebagai zaman perundagian. Pada zaman ini, manusia yang hidup adalah ras Deutero Melayu atau Melayu Muda, yang termasuk ke dalam ras Deutero Melayu yaitu Jawa, Sunda, Minang, Bali, dan Manado. Alat-alat yang mereka gunakan pada zaman ini berupa alat-alat yang terbuat dari logam. Zaman logam dibagi menjadi 3 zaman, tetapi menurut para ahli, zaman tembaga tidak terjadi di Indonesia, sehingga pembagian zaman logam di Indonesia hanya ada 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Yang pertama adalah zaman perunggu. Pada masa ini, manusia sudah mampu mencampur tembaga dan timah sehingga menghasilkan logam yang lebih keras. Alat-alatnya seperti kapak corong, nekara perunggu atau moko, arca perunggu, bejana perunggu, dan candrasa. Yang kedua adalah zaman besi. Pada zaman ini, manusia telah mampu membuat peralatan yang terbuat dari besi, yang lebih bagus dari tembaga maupun perunggu. Dengan cara meleburkan besi dari bijinya, lalu menuangkannya ke dalam cetakan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai zaman praaksara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.